Pranker kelelahan setelah berpesta seru. Dia langsung pulang setelah mengambil hadiah. Hardy Win tidak menyukai hal itu dan dia ingin tahu siapa sebenarnya penantangnya. Dia terlalu banyak mengambil perhatian dari Pranker. Ayo kita menyapanya. Hai. Jabatan tangan yang erat memang ciri khas dari Hardy. Nah, dia menakuti pesaingnya. Pranker adalah milik Hardy, bukan milik orang lain. Dia sangat menyukainya. Dua gadis bertengkar memperebutkannya, menakjubkan. Ini seperti di dalam film. Dan Pranker menyukai itu. Tapi itu hanya mimpi untuk sekarang. Hardy dan Pranker harus merias wajah mereka sebelum berangkat ke perampokan berikutnya. Hardy akan membantu Pranker merapikan riasan wajahnya. Dia sangat tahu apa yang sebenarnya diinginkannya. Tapi ada hal yang lebih seru lagi. Ini akan menjadi perampokan yang paling seru. Hardy melakukan yang terbaik. Hai semuanya, pestanya sudah selesai. Aku akan ambil ini. Ups, kucing manis. Apa kau mau dielus? Pranker masih marah pada Hardy. Bicara soal keheningan yang canggung. Bisbol bisa membantu mereka berbaikan. Pesan dari Pranker harusnya berhasil. No. Please. Ayolah Hardy, ayo ikut bermain. Kenapa tidak? Bidik, lempar, dan kalahlah. Dan sekarang apa? Ini bisa jadi pertengkaran yang lebih sengit. Kita lihat yang akan terjadi. Bola itu berputar mengelilingi Mars dan kembali kepada pemiliknya. Hardy menang. Kecemburuan itu bisa membuat orang sedikit gila. Tapi Hardy bahkan tidak memulainya. Wow, dia menemukan sesuatu. Ini pasti tas rias gadis baru itu. Kenapa berani sekali dia? Ups, saatnya kabur. Apa yang dilakukan Pranker saat dia sendirian? Apa yang disembunyikannya? Harusnya tidak mengganggu privasinya. Setidaknya kita tahu ini adalah riasan wajahnya. Tapi itu urusannya. Wow. Gadis baru jahat itu mengambil alih dapurnya Hardy. Hardy harus segera memberinya pelajaran. Ini sebuah pelajaran kimia, dan ini akan sangat seru. Dia menggunakan resep dari neneknya. Ini semua tentang bahan-bahan rahasia. Tapi makanan siapa yang akan dipilih Pranker? Apa pilihan kalian? Beritahu di kolom komentar. Pranker memilih makanan buatan Hardy. Masakannya memang lezat. Tapi rasanya sedikit hambar. Sedikit racun bisa membantu. Molly sangat terkejut. Hardy bisa menjadi gila. Dia sedang menguntit Pranker. Siapa orang aneh yang menggunakan binokular itu? Pranker memesan sesuatu yang spesial untuk teman kencannya. Hardy ingin hal yang sama. Pelayan ini akan mengalami hari yang sangat buruk. Ini adalah shift pertamanya. Hardy akan membantunya. Mereka tidak akan pernah melupakan rasa pengkhianatan. Pelayan itu mencampur semuanya. Sosis yang pedas itu akan kembali kepada pemiliknya. Hardy merasakan kejutannya sendiri. Mengecewakan. Hardy juga bahkan bermimpi kalau kemungkinan Pranker akan berpacaran dengan gadis lain. Apa dia benar-benar akan pacaran dengan penjahat yang lebih muda dan lebih gila? Mimpi yang sangat menyeramkan. Dia berkeringat sampai piyamanya basah. Tega sekali Pranker melakukan itu. Kenapa kalau itu hanya mimpi? Dia sangat kesal. Pranker mengajak Hardy berkencan untuk memperbaiki keadaan. Tapi dia selalu melihat ke ponselnya. Dia bahkan tidak ada di sini. Dia bertukar pesan dengan siapa? Hardy punya seorang tersangka di kepalanya. Dia harus mengkonfirmasi hal itu sendiri saat dia memesan soda. Dia akan membaca pesannya itu.
Ups, kode sandi. Oh, kodenya adalah nama Hardy. Salah, dia mengubahnya. Hardy tidak akan memaafkannya. Dia menghancurkan ponsel itu. Sedikit lakban akan membantu, iya kan? Pranker bahkan tidak menyadarinya. Atau dia akan menyadarinya, sekarang sudah terlambat. Ups, pria tidak dikenal merusak ponsel Pranker. Pranker tidak akan membiarkannya. Pria itu harus membayar kecerobohannya. Dengan membeli ponsel baru untuk Pranker. Punya reputasi yang buruk, ada bagusnya juga. Cool. Berkencan malam hari menyenangkan. Tapi kenapa harus mengajaknya? Hardy hanya ingin memukul Molly atau menggaruk punggungnya dengan tongkat bisbol. Hardy sangat benci dengan Molly. Titik. Apa kau menyukai ini, ha? Itu akan mengajarimu karena sudah merebut pacarku. Ups, waktunya tidak tepat, Pranker. Hardy selalu menjahili dirinya. Selagi Pranker dan pacar barunya berkencan dan menikmati cuaca cerah, Hardy di rumah dan bersedih. Pranker tidak membalas pesannya. Dia tega sekali. Dia tidak mau diganggu. Tapi Hardy tidak akan membiarkan ini. Dia sangat keras kepala. Itu Pranker sendiri karena sudah membuatnya menunggu. Dan sekarang dia harus memilih. Hardy yang malang kehilangan akal. Dia bertekad untuk mengacaukan kencannya. Pranker masih mengabaikannya. Mencari gara-gara dengan gadis seperti Hardy adalah ide yang buruk. Hardy pasti akan membalasnya. Pranker harus pulang. Bye. Hardy tidak sengaja menemukan hadiah. Itu pasti dari Pranker untuk meminta maaf padaku. Apa isinya? Tunggu, bagaimana kalau hadiahnya bukan untuknya, tapi untuk pacar barunya? Dia juga harus mendapatkan hadiah. Wow, hadiah? Hardy agak sedikit berlebihan. Sekarang apa yang harus dilakukannya? Tidak, jangan dibuka. No. Baiklah, kejutan Hardy memang sangat mengejutkan. Menonton TV memang cocok untuk menghabiskan waktu. Tapi pacar baru Pranker tidak menyukai itu. Dia mungkin menyukai sesuatu yang lain, bukannya ledakan. Selagi Hardy merias wajahnya agar terlihat cantik di depan Pranker, Pranker berkencan bersama Molly lagi. Itu sangat keterlaluan. Hardy harus segera memberi mereka pelajaran. Dia menguntit mereka seperti singa yang sedang memburu mangsa. Dia di atas rantai makanan, sebaiknya dia bergegas. Bisakah kalian memberitahu Hardy pintu mana yang dimasuki Pranker? Beritahu di komentar. Dia akan menghancurkan semua yang ditemukannya di balik pintu itu. Selamat malam. Ibu pulang. Di mana semuanya? Apa? Ternyata dia hanya penggemar Hardy. Pranker hanya membantunya untuk mengubah penampilannya. Sekarang mereka bertiga bisa mendatangkan malapetaka. Pahlawan super atau penjahat mana yang ingin kalian ajak berakhir pekan? Kylie sangat tergila-gila pada pahlawan super, melebihi apapun. Dia berharap salah satu pria tampan ini mau menjadi pacarnya. Kylie pun menguji keberuntungannya dan mengirim pesan pada setiap pahlawan super. Tapi setelah sekian lama, tidak ada satupun yang membalas pesannya. Tiba-tiba salah satu dari mereka membalas pesannya. Tebak siapa dia? Tentu saja Super Guy. Wow! Kylie tidak akan membiarkan kesempatan ini. Dia pun langsung bersiap-siap pergi kencan. Tapi Kylie tidak menyadari sebenarnya sepopuler apa Super Guy itu. Dia dikerubuti oleh penggemar. Persaingan sudah memanas dan dia tidak bersikap seperti pahlawan super. Kenapa mengajakku ke bioskop kalau kau pergi dengan gadis lain? Hatinya sangat hancur. Dilarang ada pahlawan super lagi. Kylie adalah seorang petugas keamanan bioskop. Kylie tahu semuanya tentang pahlawan super dan tidak mudah untuk menipunya. Meskipun ada pahlawan super yang mengenakan topeng, dia bisa langsung mengenalinya. Ayo lihat bagaimana dia mengatasi popcorn super pedas ini. Pedas sekali kan? Tidak, dia tidak peduli.
Perutnya sembuh dalam hitungan detik. Dia pasti punya kekuatan penyembuh. Tidak, Red Bull, jangan pura-pura. Kylie tahu itu adalah kau. Ayolah, pergi dari sini. Apakah ada pahlawan super yang berhasil lolos melewati Kylie? Tidak, Kylie adalah seorang profesional. Dia tahu semua kelemahan mereka. Ada apa kucing kecil? Kau mau ikan? Kau mau bermain? Kucing manis mau bermain? Ikuti sinarnya. Keluar dari bioskop ini. Strangeman adalah salah satu pahlawan super terkeren. Dia memakai sihirnya untuk keluar dari situasi yang sulit. Dan orang jahat tidak punya kesempatan melawannya. Dia benar-benar kreatif hingga dia bisa masuk ke dalam film pahlawan super. Dia bahkan tidak membutuhkan tiket. Dia bisa menggunakan portalnya untuk mendapatkan yang diinginkan. Kylie tidak bisa mengusirnya keluar dari bioskop. Dia terlalu licik. Kylie sudah terjebak di sisi lain layar. Kylie, tersenyumlah. Kau masuk layar lebar. Apa yang terjadi di kafetaria ini? Pesta? Setidaknya di sini tidak ada pahlawan super. Jadi Kylie tidak perlu khawatir. Oh, orang ini tidak bisa menerima kekalahan. Lagi pula bidikannya tidak tepat. Tunggu dulu. Apa masalahnya? Oh, tentu saja. Ternyata itu Thunder Boy. Apa yang kalian harapkan? Kalian melawan dewa. Kylie, kode merah. Tidak peduli sekeren apa pahlawan super, tetap saja tidak bisa berada di bioskop. Apa ini? Thunder Boy melupakan palunya. Kylie pantas mengangkatnya. Sementara itu, Thunder Boy sudah di rumahnya dan benar-benar lupa soal bioskop. Dia butuh palu untuk memukul paku, jadi dia perlu palunya. Kylie, awas! Thunder Boy tidak menyangka akan kedatangan tamu. Mudah sekali untuk mengenali orang ini. Dia pranker. Dia bisa menipu siapapun, bahkan juga Kylie. Kali ini pun, dia berpura-pura menjadi penjual dari pintu ke pintu. Kylie tiba-tiba sibuk memilih riasan wajah. Ini mudah sekali. Untuk beberapa saat perhatian Kylie teralihkan dan orang itu menghilang. Tapi Kylie mengetahui ada yang tidak beres di tempat ini. Pedagang itu terlihat seperti pranker. Oh, aku akan membuatmu menyesalinya, dasar badut. Ayo lihat apakah riasan wajahmu anti air. Leluconmu sudah selesai, pranker. Kylie sudah memberinya pelajaran dan dia sangat jerah. Karena koper riasan wajahnya sekarang menjadi milik Kylie. Hei, pranker tahu riasan wajah ini. Kylie selalu siaga. Jika ada yang berhasil masuk ke bioskop, dia tidak akan selesai menonton filmnya. Kylie akan melakukan apapun untuk menangkap pahlawan super. Punggung gatal. Itu klasik. Di sini ada pria yang tidak bisa mengabaikan situasi seperti ini. Closeman. Pria ini harus selalu mengasah cakarnya. Dan dia pasti akan segera dikeluarkan dari bioskop. Kylie harus mengorbankan kemejanya dan juga harga dirinya. Ada kemacetan di antrian bioskop. Kylie baru saja mendapatkan perhatian. Bukan masalah. Tidak bisakah kau menunggu? Tidak semua orang suka menunggu di antrian. Dan pastinya dia bukan tuan stretch. Orang ini benar-benar lentur. Tapi
tidak terlalu cerdas. Dia mengekspos dirinya sebagai pahlawan super. Jadi dia harus pergi. Yang bisa dilakukannya sekarang adalah menenangkan diri dengan pose yoga yang sangat rumit. Kylie benar-benar kesal. Kenapa tidak ada pahlawan super yang mencintainya? Apa ini? Apa Spider-Boy baru mengedip padanya? Kylie pasti akan senang terjerat jaringnya. Apa ini sebuah tanda? Dia harus mengintip ke dalam bioskop. Apakah Spider-Boy sedang menggodanya? Ternyata Kylie memang sudah kehilangan akal. Pahlawan super hanya menyakiti hatinya. Tapi bagaimana dia bisa menolaknya? Pahlawan super sangat suka ke bioskop. Bahkan N-Boy. Ini sangat tidak adil. Jika tidak bisa masuk dengan cara biasa, dia harus melanggar beberapa aturan. N-Boy memang lebih cerdas dalam menyelinap masuk ke dalam bioskop. Cukup sediakan ketapel dan seorang relawan. Sekarang bersiaplah. Bidik. Oops. Hei, kau membidik ke arah mana? Beritahu di kolom komentar dan sampai jumpa lagi di Trum Trum Trik.